juga Rasulullah belum tahu namanya bayi tabung. Nah, zaman sekarang ada bayi tabung, apa hukumnya? Maka ulama berkumpul mengambil suatu hukum dan diambillah inti daripada Al-Quran dan Hadis, maka dikeluarkan hukum apa hukumnya itu bayi tabung. Ya, itu masalahnya. Dan yang ketiga adalah setelah ijma ulama adalah kias. Apa itu kias? Kias adalah misalkan suatu hukum yang mana hukum itu tidak ada sebelumnya, kemudian diambil persamaannya, ya, diambil persamaannya. Contohnya, ya, bagaimana kalau misalkan makanan bejana kita dijilat oleh babi, sedangkan babi itu menurut Al-Quran adalah haram, lahmal khinzir. Tetapi tidak dibahas tentang bagaimana jilatan babi. Al-Quran cuma menceritakan bahwa haram hukumnya tentang makan babi. Nah, akhirnya dikiaskanlah dengan anjing hukumnya. Jadi kalau babi menjilat misalkan bejana ataupun tempat-tempat, cara mensucikannya sesuai dengan seperti yang kita mensucikan yang dijilat oleh anjing. Nah, itu kiasnya salah satu. Nah, dari 4 hal inilah yang malam ini salah satunya akan kita pelajari tentang hadis. Nah, untuk mempelajari hadis, ya, kita harus tahu dulu ada ilmu hadis. Nah, ilmu hadis itu yang dinamakan ulumul hadis. Maka di sini di atas itu ada namanya definisi ulumul hadis, ya. Jadi ilmu hadis yaitu ilmu wa ma'rifatul qawaidil lati yatawassal biha ila ma'rifatir rawi wal marwi, yaitu ilmu, ya, untuk mengetahui, ya, kaidah-kaidah yang menghantarkan kepada pengetahuan tentang rawi, ya, periwayat hadis, dan marwi, materi yang diriwayatkan hadis. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis ada 2 yang harus kita pelajari. Pertama, rawi. Apa itu rawi? Rawi itu yang meriwayatkan hadis. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an ini. An itu dari sini, dari siapa dan dari siapa. Itu mempelajari tentang rawi. Sedangkan marwi itu artinya apa yang disampaikan, isinya hadis itu apa. Nah, kebanyakan orang-orang itu mempelajari marwinya, apa isi kandungan hadis itu yang dibahas. Tapi jarang sekali orang mempelajari tentang rawinya hadis, sampainya hadis kepada kita itu seperti apa. Nanti akan kita pelajari sehingga kita mengetahui hadis ini sahih atau bukan. Banyak yang kita ketahui, ya. Contohnya perawi hadis yang paling, ya, terkenal dan paling banyak hafalannya itu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dia menghafal, ya, 1 juta hadis, 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang dhaif. Bayangin, banyak yang dhaifnya daripada yang sahihnya yang dihafalkannya. Nah, dari situlah akhirnya dia mengeluarkan sebuah kitab Sahih Bukhari. Diambillah kitab hadis-hadis yang sahih saja. Nah, kita ini banyak di tengah masyarakat itu banyak hadis yang lemah, bahkan hadis dhaif, palsu yang sering kita temui. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan mengetahui, ya, apa sih yang menyebabkan hadis itu menjadi sahih atau tidaknya, ya. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ilmu biqawanihi yu'rafu biha ahwal sanad wal matan. Ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Apa itu sanad? Sanad itu adalah yang merawikan hadis tadi, yang meriwayatkan hadis, dan matan itu adalah isinya hadis itu, ya. Contohnya misalkan di sini, matan adalah perkataan yang terletak di penghujung sanad seperti ini. Al-Bukhari meriwayatkan hadis berikut di dalam kitabnya yang bernama As-Sahih bab Kaifa kana ba'd al-wahyi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan di situ hadatsana Humaydi Abdullah ibnu Zubair qala hadatsana Sufyan. Nah, kalimat hadatsana itu semuanya rawi hadis. Jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, didengar oleh para sahabat, dan sahabat ini akhirnya menghafalkan apa kata Rasulullah. Kemudian setelah itu disampaikan lagi kepada setelah sahabat namanya tabi'in. Kemudian setelah tabi'in inilah yang namanya rawi hadis, perawi hadisnya. Ada syarat-syaratnya yang dinamakan hadis itu sahih atau tidaknya setelah ini nanti. Nah,
Ini definisi, ada hadis, ada khobar, dan ada asar. Dibedakan itu ada hadis, khobar, dan asar. Ya, hadis itu adalah maja'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sawa'an kana qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan, atau ma udifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taqriran, qaulan wa fi'lan wa taqriran wa sifatan. Jadi apapun yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataannya, perbuatannya, atau persetujuannya, atau sifat-sifat Nabi itu sendiri, itu yang dinamakan hadis. Jadi tidak semua perkataan itu dikatakan hadis, ya, kecuali apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dinamakan hadis. Walaupun hadis secara bahasa artinya sesuatu yang baru atau perkataan, ya, tapi tidak dinamakan hadis kalau bukan dari Rasulullah. Nah, beda dengan khabar. Apa itu khabar? Maja'an anhu sallallahu alaihi wasallam wa an ghairihi min ashabi wa tabi'in wa tabi'in wa man dunahum. Khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi ataupun yang lainnya, yaitu sahabat beliau, tabi'in atau tabi'in atau generasi setelahnya. Apa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang hidup ketika Rasulullah masih hidup. Jadi sahabat itu orang-orang yang berada ataupun orang yang hidup ketika Rasulullah masih hidup, itu namanya sahabat. Nah, misalkan kalian semua nih, itu sahabat saya, nah, istilahnya begitu. Apa itu tabi'in? Tabi'in itu orang yang hidup di zamannya para sahabat, tetapi Rasulullah sudah meninggal. Itu tabi'in. Jadi generasi kedua setelah Rasulullah. Generasi pertama setelah Rasulullah namanya sahabat. Siapapun orangnya yang hidup di zamannya Rasulullah, yang masih hidup, Rasulullah masih hidup, itu namanya sahabat. Sedangkan setelah itu Rasulullah meninggal dunia, ya, ada orang yang hidup di zaman sahabat namanya tabi'in. Apa itu tabi'in? Tabi'in ketika para sahabat meninggal semua, tabi'in masih ada orang yang hidup, maka itu namanya tabi'in. Ada lagi yang meninggal setelah itu namanya tabi'in. Terus sampai kita sampai sekarang ini, nggak tahu lagi apa namanya itu. Ya, tabi. Ada tabe. Nah, bahasa tabe itu apa lagi? Ya, paham nggak antara sahabat dengan tabi'in? Siapa itu sahabat? Orang yang hidup di zaman Rasulullah, ya, ketika Rasulullah masih hidup. Apa itu tabi'in? Orang yang hidup di zamannya sahabat, sedangkan Rasulullah sudah meninggal dunia. Itu namanya tabi'in. Tabi'in, orang yang hidup di zamannya tabi'in, sahabat sudah meninggal dunia. Itu tabi'in. Jadi kalau ada orang, oh dia dari para sahabat, berarti dia hidup di zaman Rasulullah. Oh dia ini dari tabi'in, oh berarti dia hidup di zamannya para sahabat, sedangkan Rasulullah sudah meninggal. Oh ini namanya tabi'in. Oh berarti orang ini adalah yang hidup di zamannya tabi'in. Paham itu ya? Nah ini yang membedakan tabi'in. Nah ini tadi nama khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi ataupun yang lainnya, yaitu para sahabat atau tabi'in atau tabi'in atau generasi setelahnya. Banyak yang dikatakan hadis padahal itu qaul sahabat. Siapa itu? Contohnya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Itu bukan kata Rasulullah, tapi kalau katanya Ali, sahabatnya Rasul. Ya. Kemudian an-nazafatu minal iman, itu bukan kata Rasul, bukan kata sahabat, bukan kata tabi'in, bukan kata tabi'in, tapi kata ulama dari Mesir. Ya, banyak hal-hal yang kita katakan itu hadis padahal bukan hadis. Nah, kita mengetahui sekarang ini apa itu yang dinamakan hadis. Ya, kalau hadis semuanya datang dari Rasulullah. Tapi kalau khabar, baik itu dari Rasulullah ataupun dari sahabatnya atau dari tabi'in atau dari tabi'in. Nah, kemudian asar, apa itu asar yang ketiga? Kelihatan nggak itu? Ya, setting lagi supaya bisa ya. Jadi materi semuanya kita lihat di semua nanti, kalau bisa lihat di settingnya. Ya, asar adalah segala yang datang selain dari Nabi, yaitu dari sahabat tabi'in atau generasi setelah mereka. Itu namanya asar. Banyak sekali asar ini. Asar ini adalah dari tabi'in atau dari orang-orang setelah itu. Ya. Maka banyak-banyak kata-kata seperti al-mahfuzat itu sebenarnya dari asar juga namanya. Sering kalian menghafal mahfuzat, ya, kata-kata para ulama-ulama itu. Nah,
contoh dari hadis perkataan Nabi. Contohnya ya, innamal a'malu binniyat. Pernah dengar hadis ini di ya, Arba'in, hadis Arba'in yang pertama kali, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Nah, sesungguhnya setiap amal itu karena niatnya. Contohnya itu hadis perkataan dari Rasulullah SAW. Nah, bagaimana contoh dari hadis perbuatan Rasulullah SAW? Adalah hadis dari Aisyah. Karena Nabi SAW iza arada ayanamu wa huwa junubu wa usrun farduhu wa tawaddu fi shalah. Nabi apabila akan tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudu seperti wuduknya untuk sholat. Itu kata siapa? Kata Aisyah. Karena Aisyah yang tahu Rasulullah junub atau tidak. Ya, kalau tetangganya lihat bingung kita. Ya. Contohnya misalkan siapa yang harus dikasih contoh di sini? Ya, kalau tetangga tahu dia junub atau tidak, kan harus curiga kita. Ya, yang tahu pasti istrinya. Maka hadis ini dari Aisyah. Perbuatan Rasulullah, tapi Aisyah mengetahuinya, itu tetap hadis namanya. Bahwa Rasulullah SAW kalau dia junub, dia berwudu. Ya, dia malas untuk mandi misalkan karena dingin. Kita misalkan malas ya. Ya, kita berwudu seperti mau sholat. Nah, setelah itu kita tidur, tapi tidak boleh sholat. Hanya dibolehkan untuk tidur supaya kita jangan diganggu oleh setan. Rasul pun menjaga dirinya jangan diganggu oleh setan. Saya tadi baru saja hampir 3 jam meruqyah orang. Ya, kenapa? Dari kecil dia bisa melihat. Kadang-kadang bisa melihat, kadang melihat ya. Akhirnya semakin besar, umurnya baru 15 tahun. Nah, dia tinggalnya di jalur. Di sana ada yang namanya kuda lumping. Nah, dia ikut-ikutan kuda lumping.